Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. Sebelum menuju ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, atas nama Muhammad Agil Gimnastiar sebagai moderator. Yang kedua, Ijus Al-Islam sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Ivan sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Julianti sebagai pemateri ketiga. Yang kelima, Tria Astutiningsi sebagai pemateri keempat. Baik, langsung aja ke pembahasan. Akan disampaikan oleh pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijus Al-Islam. Saya ditempatkan sebagai pemateri pertama. Saya akan membahas teks secara satu persatu materi yang saya paparkan pada hari ini. Poin pertama adalah kejujuran, poin kedua kepedulian, dan poin ketiga kemandirian. Poin pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak bersombong, dan tidak curang juga. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Lalu poin kedua, peduli. Peduli adalah memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan nilai kepedulian. Sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian di luar kampus maupun di kehidupan sosial. Dan poin ketiga, kemandirian. Kemandirian berasal dari kata automoni, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri atau kesungguhan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi fil sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan nilai kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab. Kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademi maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia. Tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan. Wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kedua. Nilai keberanian, sederhana, dan keadilan. Keberanian, berani adalah kata untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Seperti definisi berani,
mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, gentar, pengecut. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Sederhana. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri dengki, tamak, egois, dan yang lainnya. Keadilan. Keadilan berdasarkan arti kata adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Julianti terkait dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konferensi maupun konstitusi, baik dari level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor. Transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses pengangguran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri keempat, yaitu prinsip kebijakan dan kontrol kebijakan. Prinsip kebijakan. Mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Selanjutnya, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dilihat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, Self-Evaluating Organization, informasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi.
Baik, sekian dari pembahasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.